Akhirnya aku menemukan kamu. Kakak, ini aku bawain. Rizka? Rizka? Rizka, apa yang terjadi? Kak, ularnya ada di situ. Ular. Kau tadi ular. Rizka, kamu ini ngomong apa? Apa yang kamu bicarakan? Ular Kak, di sini ular. Rizka, diam. Makanya kalau kamu bangun tidur cuci muka dulu. Mana mungkin ada ular? Enggak, tadi ada ular di sini. Orang aku nggak salah lihat kok. Gimana ya? Kak, ular Kak. Rizka, kamu... Udah selesai? Rizka, kamu tahu apa yang terjadi? Ini gara-gara kamu kebanyakan nonton film misteri. Enggak, Kak, orang ada ular. Oke, tenang Rizka, tenang. Dengar ya, ini semua gara-gara kamu sering nonton film misteri, makanya sekarang kamu jadi mikir yang enggak, makanya hentikan itu semua. Enggak di sini tadi. Tenang Rizka, di sini nggak ada ular. Ini betul-betul tidak bisa saya terima. Kalian semua masih menganggap saya sebagai keluarga atau bukan sih? Sebenarnya apa sih yang dibikin Ihsan sampai Benny begini marah-marah? Saya betul-betul kecewa sama anak itu. Saya tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Saya harus pergi dari sini. Buat apa saya tinggal di rumah ini kalau saya sendiri tidak dianggap sebagai keluarga? Buat apa coba? Ah, ayo kita pergi. Tunggu. Ada apa, Om? Om, kalau ada sesuatu yang menyakiti perasaan Om, maafkan saya. Tapi tolong jangan pergi, Om. Ihsan, sayang Om sama kamu itu melebihi sayang Om terhadap anak-anak Om sendiri. Tapi kenapa kamu kecewakan Om? Kenapa? Apa salah Om? Om, tolong sekali lagi maafkan aku. Aku menganggap Om ini sudah seperti ayahku sendiri, tapi aku tidak mengerti kenapa Om tiba-tiba marah seperti ini. Apa yang membuat Om marah? Aku minta maaf, Om. Di rumah ini, yang tidak tahu rencana besar kamu cuma Om. Tapi Om, aku tidak mengerti yang Om maksud dengan rencana itu. Rencana pernikahan kamu dengan gadis pilihan kamu itu. Begini, Om. Sebenarnya aku ingin kasih tahu Om, tapi kan Om sibuk banget dan Om jarang di rumah. Jadi aku belum sempat kasih tahu Om secara langsung. Tolong maafkan aku, Om. Aku tidak tahu sungguh. Oke. Kalau gitu antarkan Om kepada calon istri kamu itu, gadis yang menaklukkan hati kamu. Om mau ketemu sama dia. Om ingin tahu seperti apa orangnya dan Om juga penasaran seperti apa latar belakang keluarganya. Kalau ini saya setuju. Jadi sebelum kamu menikah, kamu lebih dulu mengenal keluarganya. Ma, iya, tapi nggak bisa dadakan begini dong, Ma. Paling tidak aku kasih tahu Radin dulu dan besok janjian sama orang tuanya. Ya udah telepon aja sekarang, biar kita bisa ke sana. Iya. Iya, tapi dia tidak punya telepon. What? Hari gini masih nggak punya handphone.
Lagian tuh ya Kak Ishan, dia tuh pacaran gak punya handphone. Beliin lah. Antarkan Om untuk melihat dia sekarang juga. Itu rumahnya, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Permisi, Pak. Bu, boleh kami masuk dulu? Nanti biar kita jelaskan di dalam. Oh, ayo, silakan masuk. Begini. Keponakan saya ini jatuh cinta sama anak Bapak dan Ibu. Jadi kedatangan kami ke sini sebetulnya ingin berkenalan lebih jauh dengan Bapak dan Ibu supaya hubungan kita itu terjalin dengan baik. Anaknya ada di rumah kan sekarang? Siapa namanya? Namanya Nadine, Om. Iya, Nadine. Ada di rumah. Di mana dia sekarang? Bu, tolong panggil anak kita. Loh, bukannya kemarin kalian bilang kalian nggak punya anak? Irfan, jadi sebelumnya kamu pernah ke sini? Iya. Kami memang sempat kehilangan anak, tapi sekarang dia sudah kembali. Begini. Kalau nanti kami semua sudah menentukan tanggal dan hari baiknya, maka Bapak dan Ibu akan kami kabari. Cie, Kak Ishan, ngeliatinnya gitu banget sih. Tenang aja, ntar juga kalau udah nikah tiap hari ngeliatinnya. Bapak, Ibu,
Saya sedang jatuh cinta. Kami berencana untuk menikah. Tapi saya takut keluarga kekasih saya tidak menyetujui hubungan ini. Karena saya tidak punya orang tua. Saya yatim piatu, Pak, Bu. Kamu jangan khawatir, Nak. Kami siap membantu kamu. Ya. Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sama Ibu sudah membantu saya. Dan pastinya saya merepotkan Bapak sama Ibu. Saya pamit pergi dulu ya Pak, Bu. Ya, Nak, kalau bisa kamu nggak perlu meninggalkan tempat ini. Kamu boleh tinggal di sini kalau kamu mau. Tapi Pak, Bapak kan belum mengenal saya sama Ibu. Kenapa Bapak meminta saya untuk tinggal di sini? Dulu kami memiliki seorang putri yang mencintai seorang pria. Sama seperti kamu, Nak. Tapi putri saya tidak bisa menikahi pria yang sangat dicintainya. Karena kami miskin. Dan pria itu anak seorang kaya. Orang tuanya tidak pernah merestui hubungan mereka. Lalu Putri kami bunuh diri. Tapi sekarang kami menganggap kamu sudah seperti putri kami sendiri. jadi, Nak, tinggallah kamu di sini. Anggap rumah kami ini rumah kamu. Jangan pernah mencari tempat lain. Terima kasih Bu, Bapak. Bodoh kamu. Bodoh. Kok bisa-bisanya sih kamu salah kasih informasi tentang wanita itu? Kok bisa sih? Sekarang mau gimana coba? Sebentar lagi Isa akan menikahi wanita itu. Itu artinya apa? Semua rencana kita kacau. Dan itu artinya kita miskin. Nah, Kita bunuh aja sih, Pak. Gampang dan cepat. Nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Bunuh langsung selesai. ya udah. Bunuh dia. Tapi jangan gunakan tangan kamu. Kamu suruh orang. Bayar. Paham? Oke, Pak. Oke apa paham? Paham. Oke apa paham? Paham, Pak. Sana. Ada baiknya kita jangan berjumpa dulu ya. Jangan ketemu sampai kita sudah menikah. Tapi aku nggak bisa, Nadine. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Menurut kepercayaan, apabila calon pengantin itu ketemu, nanti malah membawa sial. Itu kan hanya mitos. Masa kita harus percaya? Sayang, kamu harus percaya ya, bahwa mitos itu memang ada. Dan harus percaya, nggak boleh nggak? Kita akan ketemu nanti, dan di saat itu aku sudah jadi milik kamu. Oke? Kamu percaya aku kan? Manu, aku sangat merindukanmu, Manu.
Maaf. Kamu siapa ya? Manu, aku Tara. Aku istrimu dan kita sudah ditakdirkan bersama. Maaf, sepertinya kamu salah orang. Aku bukan Manu. Manu, tunggu. Ini aku Tara. Aku sangat rindu padamu. Jangan pergi, Manu. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Aku bukan Manu dan aku harus pergi sekarang. Jangan ikuti aku. Manu, aku mohon jangan pergi. Dengarkan aku sekali saja. Aku mohon, Manu. Aku sudah menunggumu lama, Manu. Manu, aku mohon. Manu, aku mohon jangan pergi. Manu, jangan pergi. Tunggu. Manu, aku mohon tunggu. Manu. Manu, jangan pergi, ini aku. Ini aku, Tara. Jangan pergi. Ini aku. Hari ini itu pernikahan kamu, Iksan. Jangan sampai terlambat kamu. Lagian kamu itu sudah tahu hari ini pernikahan kamu. Masih aja kerja. Aku pasti sampai rumah tepat waktu, Ma. Mama tidak usah khawatir. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti bunganya tambah lagi ya. Ihsan dalam perjalanan. Aku harus siap-siap habisi dia. Halo bos, semuanya udah beres. Saya tinggal nunggu perintah selanjutnya. Iksan. Iksan. Kemana sih Iksan? Tadi dia bilang dia mau pulang tepat waktu. Aduh, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama dia. Aduh mbak nggak usah cemas kayak gitu deh. Kalau kata Iksan dia akan pulang, pasti dia pulang kok. Jam segini belum ada. Mana sih? Udah beres, Pak. Ihsan nggak akan pernah lagi kembali ke rumah ini. Dia sudah ada di dasar jurang.
Ihsan. Kemana aja sih? Mobil kamu mana? Aku baik-baik saja, Ma. Aku mengalami kecelakaan kecil. Tadi mobilku masuk jurang, tapi aku tidak apa-apa. Ihsan, kalau kamu mau pernikahan ini ditunda, nggak apa-apa, tunda aja. Ihsan, kamu kenapa sih? Kenapa sampai berantakan kayak begini? Mama, tenang, nggak usah panik. Aku nggak apa-apa dan aku nggak mau kalau pernikahannya ditunda. Bener kamu nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa, Ma, nggak apa-apa. Gak, Mbak. Yaudah Mbak, kita siap-siap yuk. Yaudah, kita masuk siap-siap yuk. Dibayar tunai. Aku terima nikahnya Nadine Susilowati binti Sutioso dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dibayar tunai. Gimana para saksi sah? Barakallahu malana walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cie, udah nikah. Nadine? Kamu nggak apa-apa? Ya, Selamat ya, Jan. Selamat Oh ya, iya, terima kasih, silakan. Iya, makasih. Terima kasih, ya terima kasih. Kamu temannya Ihsan? Ya, sebenarnya aku ingin bertanya padamu tentang acara ini. Sebenarnya ada apa ini? Memangnya kamu belum tahu? Malam ini Ihsan sama Nadine melangsungkan pernikahan. Oh, kalau begitu selamat. Oh, terima kasih. Oh, ya sebentar. Sebentar ya. Nadine, ini hari yang bahagia dalam hidupku. Aku benar-benar beruntung karena
Tuhan telah mengirimkan wanita yang sangat cantik kepadaku. Sekarang kamu jadi istriku. Nadine, aku berjanji padamu. Aku akan mencintaimu, menjagamu, dan aku akan selalu menyayangimu. Dan aku ingin hidup bahagia selamanya denganmu. Iksan, kamu nggak tahu. Aku datang kemari hanya untuk membalaskan dendam kedua orang tuaku. Kamu harus rasakan kepedihan yang aku alami. Nadine. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku janji, aku nggak akan tinggalin kamu. Aku selalu ada di samping kamu. Selalu. Tidak. Aku tidak akan biarkan wanita lain memilikimu, Manu. Kamu milikku, Manu. Kamu milikku. Kamu hanya milikku. Kamu milikku, Manu. Kamu milikku. Aku punya sesuatu buat kamu. Tunggu ya. Nadine, awas. Tenang Nadine, kamu tetap di sini, kamu nggak usah takut. Aku akan menangani ular ini ya. Kamu tetap di sini, kamu nggak usah cemas. Aku akan mengusirnya. Tunggu ya. Aku kesini lagi. Kenapa ada ular di sini? Siapa dia sebenarnya? Hati-hati sayang. Hati-hati. Nadine, Mama. Ada ular. Hati-hati, Sam. Hati-hati. Dari mana ular itu bisa masuk? Pak? Kok ular itu ada di kamar ini?
Bisa masuk dari mana? Tenang, Mak. Mama tidak usah takut. Aku juga tidak mengerti ular itu datang dari mana. Tapi sekarang dia sudah pergi. Mama tidak usah takut ya. Jangan sampai ular itu masuk lagi ke sini ya. Hati-hati ya. Mama nggak usah takut. Semuanya baik-baik saja. Dia sudah pergi, ya. Ya udah. Yuk kita keluar. Cie udah nikah. Ayo kita. Ya udah. Aku takut. Dengar Nadine. Sekarang kamu nggak perlu khawatir. Ularnya sudah pergi. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Selama aku ada di sini, aku akan selalu menjagamu. Percaya padaku, Nadine. Gagal lagi. Udahlah, Pak. Kita bisa atur strategi lagi. Jangan sok tahu kamu sekarang. Jangan sok pintar kamu sekarang. Anak itu benar-benar beruntung. Kaya. Punya istri cantik. Sebentar lagi akan punya anak yang akan menjadi ahli warisnya. Sedangkan kita, apa yang akan kita dapatkan coba? Jangan apa-apa. Habis. Aku udah lakukan semua yang aku bisa, Pak. Aku juga udah coba untuk bunuh dia. Memang aku gagal. Tapi aku yakin suatu saat kita akan berhasil. Tidak selamanya keberuntungan akan ada di dia terus. Keberuntungan? Iya. Barangkali kamu benar. Suatu saat keberuntungan tidak akan berpihak kepada dia. Dan keberuntungan akan berpihak kepada kita. Maksud apa? Kita cari orang pintar. Dukun. Kok kalian ngagetin kayak gini sih? Kaget ya? Kak, ceritain dong. Cerita apa? Cerita apa? Cerita malam pertama kamu lah. Kok cerita tentang hal itu kan malu. Lagian juga kalian ngapain pingin tahu sih? Kamu tuh banget sih. Dengar ya Nadine, aku itu udah berkeluarga. Aku punya suami dan Rizka, kamu lihat sendiri udah besar. Jadi kamu gak usah malu-malu dan gak usah sungkan. Sekarang cerita deh. Ayo dong. Saya malu. Lagian juga kenapa kalian Udah nggak tahu? cerita. Jadi gimana? Jadi Kan Nadine cerita kan aku iya kepo. dong. Kepo. Ngapain harus malu sih? Ini pada ngapain sih? Udah ngerumpi di sini ya? Ribut begini. Ini loh Mama, kan Nadine tuh gak mau cerita tentang malam pertama dia sama Kak Ishan. Rizka, kamu ngapain pakai ngadu ke Mama? Ntar, aduh, yang ada kita diomelin. Keceplosan lagian. Sila, kamu tuh jangan bikin malu mama dong sama Nadine. Sayang, kamu itu kan udah nikah. Harusnya kamu kasih tahu Rizka. Kalau hal yang kayak begini, itu nggak boleh diceritain. Iya, Mah. Cuma ngobrol santai doang kok. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dalam keluarga ini. Jadi kamu sudah jadi anak mama. Anak Tante Sylvie juga. Makasih Mama. Makasih Tante. Kamu juga harus tahu makanan kesukaan Ishan. Jadi kamu harus bisa masak. Karena apa?
laki-laki itu lebih sayang sama kita kalau kita itu bisa masak. Aku tahu makanan kesukaan Kak Isyan apa? Ada rendang, ayam goreng, sayur lodeh, sayur asam, sambal, terus ada terong balado, terus ada kentang di... Itu mah makanan kesukaan kamu. Kak Isyan juga. Udah. Nadine jangan khawatir ya. Apapun yang kamu masak nantinya, Isyan itu pasti suka masakan istrinya. Karena Isyan itu tipe laki-laki yang menghargai wanita, apalagi istrinya. Dan Ihsan itu hatinya lembut banget. Nadine akan berusaha menjadi istri yang baik, Mama. Amin. Suara seruling itu dari mana asalnya? Nadine, kenapa kamu tegang kayak gitu? Udah biasa aja lagi. Tante juga dulu waktu pertama baru nikah nggak bisa masak kok. Bener. Tapi sekarang udah bisa masak sih. Diajarin sama Mbak Maya ini. Sekarang mau apa? Nasi goreng, rendang, makanan western, ya kan? Timur Tengah bisa semua. Ya kan? Ya kan? Kalau gitu, gimana kalau sebentar sore kita masak, terus makan bareng-bareng? Gimana? Boleh. Setuju, Mbak. Yes, Setuju. Iya, aku yang masak ya. Tante yang masak ya. Nadine? Loh Nadine kenapa ya? Mbok Jum. Shh, lihat. Ada apa Toton? Lo Nadine, kenapa ya Mbok Jum? Lihat no. Kayak gitu aja kamu heran. Kalau cuman kayak gitu doang mah, Mbok Jum ini jagonya. Lihat ton. Kayak gini, cuman kayak gini doang. Nih, kayak gini. Mbok Jum. Aduh, ton, kamu tuh ya. Non Nadine. Non gak apa-apa? Hah? Aku nggak apa-apa. Ya ampun Mbok Jum. Ih, Mbak Jum. Kenapa sih Mbok Jum? Tolong atun. Aduh, atun sakit nih Mbok Jum. Kenapa? Marah. Tadi juga aku lagi joget-joget, menari-menari. Kamu dorong aku toh? Sekarang gantian. Makanya jadi orang tuh jangan sok tahu. Bener-bener ya nih orang. Nadine? 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 Nadine?
serulingnya. Jangan sampai aku jadi ular. Mereka akan tahu siapa aku. Aku nggak boleh jadi ular. Aku nggak boleh jadi ular. Aku nggak boleh jadi ular. Nadine! Aku nggak boleh jadi ular. Nadine! Nadine, kamu kenapa? Aku udah mencari kamu kemana-mana. Kamu ngapain di sini? Nadine? Kamu nggak apa-apa sayang? Nadine, apa yang terjadi dengan kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Ayo sayang. Ayo. Kenapa ya Kak Nadine? Terima kasih sayang. Nadine, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan, Nadine? Nadine, tolong katakan padaku karena wajahmu terlihat pucat sekali. Apa yang terjadi? Nadine, kamu ingat kan malam pertama kita saja belum kejadian. Tapi kenapa kamu kelihatan pucat sekali, Nadine. Malu. Jangan bicara seperti itu. Kenapa kita harus malu, Nadine? Kita kan sekarang sudah suami istri. Kenapa harus malu? Iya kan? Ya, aku tahu. Nadine, sekarang kita sudah suami istri, jadi bebas. Mau membicarakan apapun boleh. Kamu sudah baik kan sekarang? Hei Nadine! Nadine! Apaan sih kamu? Nadine, kamu lari ke ujung dunia, pasti akan aku kejar. Ada apa? Mama, ada apa ini? Mama dia mau gangguin aku, Mama. Aduh. Ma, dia itu kan istriku. Aku hanya ingin meluk dia, Ma. Masa nggak boleh? Awas, aku tangkap kamu ya. Awas. Dia cuma mau peluk kamu, sayang. Ma, awas, Ma. Aku ingin peluk dia. Awas, Ma. Ma, aku pasti akan menangkapmu, Nadine. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan menangkapnya. Nadine! Siap aja.
beli yang murah kan? Iya. Apa sih? Bisik dong. Siri, lo tau gak sih di sini tuh banyak banget cowok-cowok ganteng yang kece lagi. Ih, lo mau nggak? Biar lo nggak jomblo lagi. Jomblo lo. Ngomongin gak usah keras-keras, ntar denger orang malu. Tauan banget kita jomblo. Loh, Emang bener kan? gue tanya lu apaan? Jomblo bukan? Gini aja deh, kalau misalnya ada cowok ganteng nih, turun dari langit, terus nyamperin lu, emang lu mau? Nggak bakalan nolak kan? Kan tuh bikin gue lapar, tau nggak ya? Mendingan gue cari makan, terus gue makan. Bertiga ngomongin cowok mulu, gue lapar. Rizka, aduh. Sorry. Kamu tuh hampir ketabrak tadi. Nggak apa-apa kan? Makasih. Emang ya, anak motor di sini tuh nggak tahu aturan. Bukannya kamu anak motor juga? Iya sih, tapi beda. Aku punya aturan. Harga. Rizka. Dia kenalan akhirnya. Sudah sekian lama kita bekerja dan kita nggak dapat hasil apa-apa. Kita sudah buang waktu terlalu banyak. Dan masih tidak mendapatkan permata merah 5 ini. Dan kerja kalian nggak betul. Nangkap anak buah kencur aja kalian nggak bisa. Pokoknya aku sumpah, harus kudapatkan ular sialan itu. Kalian jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Baik, bos. Saya ingin mengambil permata merah 5 dari seekor ular betina bernama Tara. Dan saya juga ingin menghabisi seorang anak muda bernama Iksan. Tunjukkan di mana dia. Aku melihat dua saling berkaitan. Ular dan anak muda itu. Maksudnya? Aku tidak tahu kenapa mereka saling berkaitan. Bagai benang melilit yang tidak bisa terlepaskan. Saya kurang mengerti. Bisa tolong dijelaskan lagi? Takdir akan membuat mereka begitu dekat. Tapi sangat sulit melihat masa depan mereka. Ada satu hal yang bisa kamu gunakan untuk senjatamu. Apa itu? Di dalam rumah anak muda itu ada orang yang ingin menghabisi dia. Siapa dia? Pamannya sendiri. Ternyata pamannya Ihsan ingin menghabisi dia.
ular, tolong, tolong. Ada apa? Ada ular tuh di sana. Ada apaan? Ular, ada di sana tuh. Wah, ularnya masuk ruangan Pak Ihsan. Aduh, gimana nih? Kita bunuh saja ular itu. Caranya? Tenang, biar saya ambil pentungan. Tunggu. Ada apa ini? Ada ular, Pak. Ularnya gede banget, Pak. Ularnya pasti berbisa dan mematikan, Pak. Di mana dia? Di sana, Pak. Di dalam ruangan Bapak. Kita bunuh aja, Pak. Oke, baiklah. Sekarang kalian tenang di sini dan aku akan mengeceknya ke dalam. Aku harus menyingkirkan ular itu dari sini supaya tidak mengganggu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Berbahaya. Sebaiknya kita minta bantuan. Tenang, aku akan menanganinya. Kamu tunggu saja di sini, ya. Siapa kamu? Aku hanya merapikan tempat ini dan aku menunggu. Apa kamu melihat ular di sini? Ular? Di mana ularnya? Aku sangat takut pada ular. Aku tidak mau. Baiklah. Kamu tenang saja. Ular itu tidak akan menyerang kita selama kita tidak mengganggu dia. Oke, tenanglah. Oke. Iya. Ularnya mana, Pak? Di sini tidak ada ular. Tapi tadi ada kok, Pak. Demi Allah saya nggak bohong. Benar, Pak. Saya juga lihat sendiri kok. Dia siapa? Kenapa ada di sini? Siapa dia? Dia adalah tamu saya. Sekarang kalian semua kembali bekerja. Aku akan menangani dia, oke? Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maafkan aku atas kekacauan ini. Tapi kamu ada perlu apa ya datang ke sini? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan sesuatu yang sangat penting. Soal apa? Sebaiknya kita bicarakan di tempat lain saja. Aku mohon. Oke. Saya sudah tahu semuanya. Tahu soal apa? Kamu punya rencana membunuh ponakan. Membunuh Ihsan bukan perkara gampang. Tapi mungkin saya bisa bantu. Kamu pembunuh bayaran. Lebih dari itu. Kamu mau aku bantu? Aku cuma perlu setetes darah Ihsan. Darah Ihsan? Ya. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kenapa kamu ajak aku ke sini? Sudahlah, ikut saja denganku. Tunggu. Sepertinya aku mengenal tempat ini. Ini sangat tidak asing untukku. Iya. Di tempat inilah ayahmu meninggal dunia. Iya. Ayahku ditembak di sini. Iya. Aku minta maaf karena membuatmu jadi sedih. Baiklah. Apapun tujuanmu mengajak aku ke sini. Tapi katakan, siapa kamu? Ayahmu meninggal karena dia menyelamatkan aku dan juga suamiku. Dan kau juga nyaris meninggal saat itu. Aku? Ya, seharusnya kau meninggal di sini. Meninggal bersama dengan ayahmu. Tapi karena suamiku merasa berhutang nyawa pada ayahmu, jadi suamiku berkorban untuk menyelamatkan nyawamu. Dengar, aku sebenarnya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Maksudku, suamiku memindahkan rohnya untuk menyelamatkanmu dan aku menginginkannya kembali. Aku ingin Manuku kembali. Tapi menurutku, ini semua sangat tidak masuk akal. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya, itulah yang terjadi.
Roh suamiku ada di tubuhmu sekarang dan aku ingin dia kembali. Maaf, bukannya aku bermaksud tidak sopan, tapi aku menyarankan supaya kamu pergi ke psikiater karena ada sesuatu yang aneh pada dirimu. Tapi... Halo? Halo sayang. Iya, sebentar lagi aku pulang. Ya, tunggu ya. Kemana dia? Apa kau benar-benar sudah melupakan aku, Manu? Apa kau benar-benar mencintai gadis itu? Tidak. Manu. Bulan purnama. Aku harus waspada. Aku nggak boleh jadi ular di rumah ini. Kamu ngagetin aku. Kenapa? Sayang, bukannya kamu telepon aku karena kamu kangen sama aku, ya kan? Oh ya, aku bawakan bunga ini untuk istriku yang paling cantik di dunia. Kamu romantis banget. Terima kasih, sayang. Dan sekarang, gak ada lagi yang bisa ganggu kita. Nadine, dengarkan aku baik-baik ya sayang. Kamu adalah wanita yang paling cantik. Dan setiap aku melihat kamu, aku merasa bahwa aku adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia. Bulan purnama. Duh, gimana kalau aku berubah jadi ular? Aku nggak mau berubah jadi ular. Apalagi di depan Iksan. Kenapa? Aku sakit perut. Aku ke toilet bentar ya. Gimana caranya aku menembak Iksan? Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu pegang pistol? Tadi ada tikus, terus aku bingung aku harus ngeburu dengan cara apa. Aku ambil pistol kamu dan... Nadine, dengarkan aku sayang. Kamu tidak memerlukan pistol untuk membunuh tikus. Sini sayang, sayang. Dengar ya. Perempuan cantik seperti kamu gak pantas pegang pistol. Dan mana tikusnya? Oke, kamu tidak perlu takut dengan tikus. Sekarang kamu tidur, aku akan mengusirnya, oke? Aku akan tangkap tikusnya.
Kamu pegangannya jangan dilepas. Nanti kamu jatuh loh. Ayo dong. Nah, gitu. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh? Aku nggak pernah lihat makhluk secantik ini di depan aku. Apaan sih? Gombal. Beneran? Ngapain coba aku gombal? Oh ya, kamu besok ada acara nggak? Kamu temenin aku ya? Temenin kemana? Temenin ketemu papa sama mama aku. Mau ngapain? Ya mau kenalan lah. Nggak bisa ya? Kamu sibuk ya? Yaudah deh, cari waktu lain aja. Enggak. Aku bisa kok. Beneran? Iya. Ya udah besok ya. Lagian tuh ya, sekarang aku tuh mau bilang sama mama papa kamu kalau kamu tuh bandel banget. Ini ikutan motor. Apaan sih? Iya emang iya. Kok gitu ngomongnya? Jangan, ntar kok mau dikasih uang jajan lagi. Iya anjir, udah gede kali. Ya, besok ketemu ya, tapi jangan bilang gitu. Oke? Iya. Ya, gitu dong. Iya. Aduh. Tunggu Ihsan. Awas, ada benih. Oh. Au. Sini. Biar saya pegang, Ihsan. Oke, aku nggak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Ihsan, kamu berdarah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Sekarang aku mau pergi karena ada yang menungguku. Akhirnya, aku bisa dapetin darah kamu, Ihsan. Ini darahnya Ihsan. Iya. Ini dia. Anak pintar. Anak papa. Darah Ihsan yang kamu minta. Aku tahu kamu memang bisa diandalkan. Jadi kapan Ihsan kamu habisi? Sabar. Kita tunggu datangnya bulan baru. Nanti kamu bisa tertawa puas melihat kematian ponakanmu. Aku tidak mengerti, Manu. Aku tidak bisa menjelaskan pada Ihsan kalau dia sebenarnya adalah kau. Rohnya ada pada tubuhnya. Ya ampun, bagaimana caraku menjelaskannya? Aku bingung. Aku ingin kau kembali. Tapi dia tidak mengerti. Sepertinya ada bahaya. Aku harus sembunyi. Jaluk, aku sepertinya merasakan bau ular itu ada dekat sini. Sepertinya aku juga merasakan, Jono. Dan dia tidak jauh dari sini. Jaluk, itu dia. Aku harus balas kematian orang tuaku. Keluarga Ihsan
harus aku habisi satu persatu. Atun ini mana lama banget lagi. Cepet nyalain kompor itu. Iya ya. Mana aja sih? Lama banget belanja ke pasar. Maaf Nyonya, tadi susah banget cari kembalian. Pedagangnya muter-muter cari receh. Lo nggak nyala ya? Nyonya mau dibuatin sesuatu? Iya, saya mau dibuatin teh. Tapi air panas di termos nggak ada. Kamu gimana sih? Lain kali jangan kayak gini ya. Baik Nyonya. Ya udah saya buatin ya Nyonya. Udah. Masak airnya. Kenapa perempuan ini masih selamat? Atun! 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 Nadine, kita segera bawa dia ke rumah sakit. Iya, Ma. Mbok Jum! Mbok Jum! Bilang sama Pak Kus, siapin mobil kita ke rumah sakit. Untung ya Atun nggak apa-apa ya. Tapi kok bisa ya kompor itu meledak? Mungkin karena jarang diservis, Mama. Oh iya, iya juga mungkin. Tapi kok belakangan ini banyak kejadian aneh di rumah ini ya. Apalagi setelah kamu menikah sama Ihsan. Mama sepertinya mulai curiga sama aku. Makanya Mama mau ajak kamu ketemu guru ngaji Mama. Namanya Ustadz Fikri. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja sama dia. Ya? Iya. Ayo. Ayo, kamu kok diam aja? Ayo. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik Ustadz. Saya datang ke sini mau silaturahmi sama Ustadz. Sekalian saya mau memperkenalkan menantu saya Nadine. Kan waktu saya mengadakan pesta pernikahan Pak Ustadz nggak bisa datang. Iya Bu, mohon maaf Bu. Saya tahu Ustadz lagi umroh kan? Iya Bu. Oh iya, iya. Gini Pak, sejak anak saya ini menikah, banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu di rumah saya.
Saya mengerti kekhawatiran ibu. Baik-banyak berzikir, menyebut asma Allah. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi keluarga Bu Maya. Iya, iya Ustaz. Ustadz, saya mohon doanya Ustadz untuk anak saya dan juga mantu saya ini. Untuk keluarga saya lah. Insya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ibu Maya tidak perlu khawatir. Insya Allah menantu ibu ini adalah menantu yang baik dan taat pada suami. Amin, amin Ustaz. Dia nggak tahu aja. Aku jadi menantunya hanya untuk membunuh Iksan. Aneh aja. Ustadz nggak tahu apa-apa, malah dipercaya. Saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Apa yang kamu tahu tentang saya? Penderitaan saya. Anakku, saya tahu rasa kehilangan orang tercinta yang kamu rasakan. Tapi dendam kamu itu jangan menghilangkan apa yang sudah kamu dapatkan. Sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah baik-baik. Ini rumah siapa? Oh, ini adalah rumah peninggalan ayahku. Rumah keluargaku. Bagaimana menurutmu? Bagus. Oh ya, rumah ini juga seperti tempat bisnis peninggalan almarhum ayahku karena banyak bisnis perkebunan dan biasanya Paman Tony yang menjaganya di sini. Ya gitulah. Nadine, apa kamu menginginkan sesuatu? Aku cuma mau kamu. Awas! Awas! Bisa bawa mobil nggak lo?
jadi gara-gara lu. Woi, stop. Fauzan? Ihsan. Fauzan. Apa kabar, bro? Lu kenal sama dia? Iyalah, dia tuh teman kampus gua. Dia anak paling baik di kampus. Siapa nih? Nadine. Lo tuh beruntung banget ya. Istri lo tuh cantik banget. Kebeneran minggu depan gua bakal ngadain party di rumah gua. Gua banyak undang temen-temen kampus kok. Lo datang ya? Oke. See you, Fauzan. See you. Bye-bye. Nah. Oke, hati-hati. Anakku, saya tahu rasa kehilangan orang tercinta yang kamu rasakan. Tapi dendam kamu itu jangan menghilangkan apa yang sudah kamu dapatkan. Apa benar yang diomongin Ustadz itu ya? Apa karena itu aku selalu gagal membunuh Ihsan? Atau memang Ihsan tidak ditakdirkan mati di tanganku? Nadine? Ya, Mama. Besok pagi kamu harus ikut Mama ya. Kemana, Ma? Ke panti asuhan. Kan ada acara haulan papanya Ihsan, ya? Iya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari meninggalnya almarhum Bapak Indra Waluyo, ayahanda dari Ihsan dan Rizka. Mari kita sama-sama doakan agar arwah beliau diterima Allah dan diterima amal ibadah. Mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqlihi minal khataaya kama naqata sawbal abyad binad danas wa abdikhu dar khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilul jannata wa min azabil qabr aw min azabin nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya kesini untuk sedikit membagi rezeki untuk kalian semua di sini, dan saya mohon doa dari kalian semua ya. Senang anak-anak? Senang. Iya, sebentar ya. Nanti saya bagikan. Mbok Jum. Mbok Jum. Atun. Ayo anak-anak.
Iya, pintar. Makasih ya. Assalamualaikum ya. Baik. Ayo anak-anak dimakan aja. Iya. Iya, itu minumannya diambil. Ya ampun. Alhamdulillah ya. Mereka pada seneng. Alhamdulillah. Masuk yuk. Gra, kamu serius pengen kenalin aku sama orang tua kamu? Ya serius dong. Masa bohongan? Aduh, kita pulang aja ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Takut. Nggak usah takut, tenang aja. Udah jinak. Ayo. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Tika, kenalin teman Arga. Hai Tante. Halo. Namanya siapa? Nama aku Rizka. Oh, ini yang namanya Rizka. Cantik banget. Kita duduk yuk. Ayo sayang. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya. Ayo duduk. Pak, sini Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Rizka, Om. Mah, cantik kan? Bisa aja. Oh, ini pacar Mas Arga. Apaan sih? So tau. Halo sayang. Wow. Kamu kelihatan cantik sekali. Kamu kelihatan benar cantik. Terima kasih sayang. Aku sengaja pakai baju seperti ini karena kita belum pernah malam pertama kan? Tapi malam ini kan kita diundang ke pestanya Fauzan, teman kamu yang ketemu kemarin itu kan? Ya udah kamu pergi aja. Ya, tapi kenapa aku harus pergi sendiri sayang? Harusnya kan sama kamu. Aku gak mau. Kenapa? Tapi sayang, dengarkan aku baik-baik. Dia itu adalah teman kampusku. Jadi aku harus datang ke sana dan membawamu supaya aku bisa kenalkan kamu sama mereka. Oh ya sayang, kamu harus percaya sama aku. Nanti setelah pulang dari sana, baru kita lakukan malam pertama, oke? Oke. Kita akan pergi ke tempat pesta teman kamu. Terima kasih sayang. Hai. Ishan, perasaan aku gak enak. Seperti gak nyaman aja. Gak apa-apa sayang.
Fauzan. Akhirnya datang juga. Oh ya, kok di sini sepi banget nggak ada orang? Kenapa? Sebagian tiba-tiba ngebatalin bro, tapi kayaknya yang lain masih pada di jalan deh. Oh, oke. Oh ya, istrimu mana? Maksudku begini, kalau ada istrimu, jadi ada yang menemani istriku ngobrol karena dia merasa sangat boring. Tenang aja, ada kita di sini kok. Ya udah kita minum aja yuk. Terima kasih teman, tapi aku nggak minum. Aduh bro, cuma soda kok, nggak bakal mabok. Yuk. Enggak. Sayang, aku mau ke toilet dulu ya. Oke. Ya udah yuk. Yuk, ayolah. Bro, kasih duduk. Duduk. Ayolah bro, minumlah. Ayo, cuma soda kok. Yuk, cheers. Cheers. Ayo habisin lah bro. Gimana? Enak? It feels good, huh? Iya. Cheers. Oke, cheers again. Yo. Fauzan, kayaknya aku merasa nggak enak badan, jadi aku harus pulang. No bro. Santai lah, baru jam berapa? Minum lah dulu, ayo. Mulai. Ayolah, ayo. Bro, kenapa lo? Lo mau istirahat aja dulu di sini nggak apa. Lo mau istirahat, lo mau nginep juga nggak apa kok. Oke, santai. Ishan bangun Ishan, ayo kita pulang. Udah lah, nggak perlu kamu panggil suami kamu. Senang-senang aja sama kita ya. Kamu apain suamiku? Nggak ada apa-apain kok, emang dia lagi istirahat aja. Senang-senang sama kita ya. Ishan ayo pulang. Ishan. Hah? Yuk. Kamu jangan sentuh aku. Udah, ayo ikut aja yuk. Sentuh aku. Ayo. Kamu jangan sentuh aku. Ayo.